Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 241210460218 dari kelas 2B semester 2 Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang behaviorisme dalam pembelajaran. Behaviorisme adalah teori psikologi yang menjelaskan perilaku manusia dan hewan sebagai hasil dari stimulus dan respon tanpa mempertimbangkan proses mental internal. Teori ini berfokus pada pembelajaran melalui penguatan untuk meningkatkan perilaku dan hukuman. Untuk mengurangi perilaku dengan menekankan bahwa perilaku dapat diukur dan dapat dikendalikan. Secara keseluruhan, teori behaviorisme diterapkan untuk membentuk dan mengubah perilaku melalui sistem penguatan dan hukuman, baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, terapi, maupun dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapat beberapa tokoh dalam teori behaviorisme. Yang pertama adalah menurut Pavlov, yaitu pembelajaran melalui asosiasi, seperti eksperimen anjingnya yang mengingatkan bunyi bel dengan makanan. Menurut Pavlov, behaviorisme dapat dijelaskan melalui konsep pembiasaan klasik, yaitu menemukan bahwa makhluk hidup bisa belajar mengasosiasikan suatu stimulus netral dengan respon tertentu melalui pengalaman berulang. Teori Pavlov menjadi dasar bagi banyak penelitian psikologi tentang bagaimana perilaku manusia dan hewan dapat dibentuk melalui pengalaman dan asosiasi. Yang kedua adalah menurut Skinner, yaitu behaviorisme dijelaskan melalui konsep pengondisian operan, yaitu proses belajar di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Skinner percaya bahwa perilaku bukan hanya hasil dari stimulus sebelumnya, seperti dalam teori Pavlov, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelahnya, yaitu penguatan atau hukuman. Menurut Skinner, perilaku manusia sebagian besar dibentuk oleh lingkungan dan konsekuensinya dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, teori ini sering digunakan dalam pendidikan, pelatihan, terapi perilaku untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang ketiga adalah menurut Thorndike, behaviorisme dijelaskan melalui konsep hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensinya menyenangkan cenderung, maka diperkuat dan diulang. Sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung melemah atau dan tidak diulang. Yang terakhir adalah aplikasi behaviorisme. Aplikasi teori behaviorisme banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam pendidikan, terapi, dan dunia kerja. Dan dalam keseluruhan, teori behaviorisme diterapkan untuk membentuk dan mengubah perilaku melalui sistem penguatan dan hukuman, baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, terapi, dan dunia kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa behaviorisme adalah teori psikologi yang menekankan bahwa perilaku terbentuk melalui hubungan antara stimulus dan respon tanpa memperhitungkan proses mental internal. Teori ini dikembangkan oleh 3 tokoh seperti Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Prinsip utamanya adalah hukuman untuk menguranginya. Behaviorisme banyak diterapkan dalam pendidikan, terapi perilaku, dunia kerja, serta pelatihan hewan untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai
behaviorisme dalam pembelajaran. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.